Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sumarni. Di video kali ini kita akan membahas materi mengenai i'rab dalam bahasa Arab. Apa sih itu i'rab? I'rab ialah perubahan baris atau bentuk yang terjadi di belakang sebuah kata sesuai dengan kedudukan kata tersebut dalam kalimat. I'rab sendiri terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, ada i'rab rafa atau i'rab isim marfu yang berkedudukan sebagai subjek di dalam suatu kalimat dengan tanda utama berupa dhammah. Kedua, i'rab nasab atau i'rab isim mansub yang berkedudukan sebagai objek dalam kalimat dengan tanda utama berupa fathah. Ketiga atau yang terakhir ada i'rab jar atau i'rab isim majrur yang berkedudukan sebagai sebuah keterangan di dalam kalimat dengan tanda utama berupa kasrah. Perlu diketahui bahwa tidak semua isim dapat mengalami i'rab atau perubahan, sehingga isim sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, isim mu'rab atau isim yang dapat mengalami i'rab atau perubahan. Yang kedua, isim mabni, yaitu isim yang tidak terkena kaidah i'rab atau tidak dapat mengalami perubahan. Di antaranya isim dhamir atau kata ganti, isim isyarat atau kata tunjuk, isim mausul atau kata sambung, dan isim istifham atau kata tanya. Selanjutnya, apa saja sih tanda i'rab isim marfu? Yang pertama, ada dhammah. Dhammah ini berlaku pada isim mufrad atau ketika pelakunya berjumlah satu orang. Selanjutnya, isim jamak taksir ketika pelakunya berjumlah lebih dari 2 orang dan terkategoris tidak berakal. Contohnya, benda mati. Terakhir, isim jamak muannats salim atau ketika pelakunya berjumlah lebih dari 2 orang dan menunjukkan kepada jenis perempuan. Yang kedua ada alif. Alif ini berlaku pada isim musanna atau ketika pelakunya berjumlah 2 orang. Dan juga terakhir ada huruf waw yang berlaku pada isim jamak muzakkar salim atau ketika pelakunya berjumlah lebih dari 2 orang dan menunjukkan kepada jenis laki-laki. Dan juga berlaku pada asmaul khamsah atau isim yang 5, yaitu abu, akhu, hamu, fu, dan zu. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan pada contoh. Yang kemudian, apa saja tanda i'rab isim mansub? Yang pertama, ada fathah yang berlaku pada isim mufrad, isim jamak taksir, dan yang kedua ada huruf ya yang berlaku pada isim musanna, isim jamak muzakkar salim. Yang ketiga ada alif yang berlaku pada asmaul khamsah, dan yang terakhir ada kasrah yang berlaku pada isim jamak muannats salim. Silakan diperhatikan contohnya. Yang terakhir, tanda i'rab isim majrur. Yang pertama ada kasrah berlaku pada isim marfu, isim jamak taksir, dan isim jamak muannats salim. Yang kedua, ada huruf ya yang berlaku pada isim musanna, isim jamak muzakkar salim, dan asmaul khamsah. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan pada contoh.
Untuk lebih mudah mengingat atau memahami apa saja sih tanda-tanda i'rab untuk masing-masing isim, boleh di screen layarnya. Nah, kembali lagi bahwasanya isim mufrad itu ketika pelakunya berjumlah satu orang. Kalau dia marfu berarti tanda rofanya doma, kalau dia mansub tanda rofanya fathah, dan kalau dia majrur tanda rofanya itu kasroh, dan isim-isim lainnya. Kemudian isim musanna adalah ketika pelakunya berjumlah 2 orang. Isim jamak taksir ketika pelakunya berjumlah lebih dari 2 orang dan dalam keadaan tidak berakal, contohnya benda mati. Isim jamak muannats salim dan jamak muzakkar salim itu adalah ketika pelakunya lebih dari 2 orang dan menunjukkan kepada jenis perempuan untuk muannats atau menunjukkan kepada jenis laki-laki yaitu muzakkar. Baik, sekian untuk materi kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.